Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Salwa sebagai pembawa acara di acara Ngabuburit Online bersama SMA Barnawati Surabaya. Acara yang khusus dilaksanakan menjelang berbuka puasa untuk mengisi Ngabuburit Online kalian di rumah nih. Nah, di sini saya tidak sendiri dan tentunya bersama dengan Ustadzah Anita. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya Wak ya, meskipun ini sudah memasuki 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ya. Tetap semangat dan iya, alhamdulillah. tetap semangat beribadah ya. Beribadah, semoga bisa istiqomah ketika kita melaksanakan setelah perginya bulan Ramadan. Benar. Amin. Nah, tema yang diusung hari ini sangat pas sekali dengan bertepatan dengan perayaan Nuzulul Quran ya. Iya, betul, 17 ya, artinya Ramadan. tema kali ini adalah Nuzulul Quran. Nah, mungkin Nuzulul Quran bisa dijelaskan oleh Ustadzah Anita ya. Iya. Gimana sih turunnya Al-Quran gitu? Iya, sebentar. Sebelum kita mulai berbagi ya Wak ya, berbagi ilmu, saya ingin bertanya dulu kepada Salwa tentang apa sih yang dimaksud dengan Nuzulul Quran itu menurut Salwa apa? Sepengetahuannya Salwa? Saya dulu pernah baca-baca gitu ya Bu ya. Iya. Arti Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Gitu. Turunnya Al-Quran, betul sekali. Kapan itu Wak? Kalau nggak salah itu bertepatan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan, iya, betul. Akan tetapi dalam surat Al-Qadr kan dijelaskan ya Wak, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya di situ dijelaskan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, berarti yang benar itu Al-Qur'an diturunkan pada malam 17 Ramadan, pada 17 Ramadan malam 18 ataukah pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini ilmu baru bagi kita semua ya Wak, untuk kita jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan merayakan. Oh, malam 17 Ramadan ikut-ikutan merayakan, akan tetapi kita tidak tahu makna sesungguhnya. Di sini saya akan berbagi ilmu ya, share dengan kalian semua bahwasanya sebenarnya turunnya Al-Qur'an itu ada 2 tahap. Yang pertama pada malam Lailatul Qadar, itu juga betul, dan juga pada 17 Ramadan. Jadi ketika pada waktu malam Lailatul Qadar, Allah itu kan menurunkan Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Nah, di situ diturunkan itu secara spontan. Spontan maksudnya apa? Diturunkan semuanya 30 juz. Gitu. Nah, dari Sama'ud Dunya, dari langit dunia nanti diturunkan ke bumi itu baru nanti berangsur-angsur. Berarti prosesnya ada 2 tahap. Yang pertama diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, semuanya 30 juz. Kemudian baru diturunkan bertahap kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, pada waktu itu ayat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq ya, ayat 1 sampai dengan 5. Itu diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, seperti itu ya. Jadi biar tahu sejarahnya itu seperti apa. Jadi nggak hanya kita itu ikut-ikutan melaksanakan, oh pada tanggal 17 Ramadan kita melaksanakan. Nah, itu jadi biar tahu ya. Jadi diturunkan semuanya di di langit dunia itu, kemudian nanti didistribusikan istilahnya gitu ya, nanti ke dunia oleh Rasulullah sesuai dengan waktu atau sesuai dengan kondisi yang dialami Rasulullah pada waktu itu. Jadi, berangsur-angsur ya, mutawatir seperti itu. Pelan-pelan gitu. Iya, berangsur-angsur. Nah, jadi mutawatir. Jadi oleh karena itu ketika kita di bulan Ramadan ini kan sangat mulia, ada malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Kapan itu kita tidak tahu. Nah, malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memaksimalkan ibadah kita di setiap malam. Ya, di setiap malam itu kita maksimalkan karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya itu. Kalau 1000 bulan berarti kalau misalnya kita hitung-hitungkan ya, dihitungkan dengan
berapa tahun itu? Berarti kan hitungannya sekitar kurang lebih 85 tahun. Ya, berarti kalau misalnya pada waktu itu, misal saya atau Salwah kan itu misalnya, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin, amin. Kita melaksanakan ibadah pada malam itu, maka ibadahnya sama dengan kita melakukan ibadah selama 85 tahun itu terus menerus tanpa henti. Misal kok ada orang itu ketika malam Lailatul Qadar, jadi malam turunnya Al-Quran, kapan itu tidak ada orang yang tahu ya. Jadi oleh karena itu dimaksimalkan semua. Misal pada waktu itu orang itu melaksanakan sholat sunnah, tahajud pada malam hari, ketika nyampe dia membaca Fatihah ternyata Allah mencabut nyawanya. Berarti apa? Itu adalah seberuntung-beruntungnya orang yang paling beruntung. Karena ketika dia nyawanya dicabut, ketika waktu itu pula datanglah Lailatul Qadar. Berarti dia melaksanakan ibadah itu lebih baik daripada 1000. Seperti melaksanakan sholat sunnah tahajud itu selama 85 tahun tanpa henti. Begitu juga ketika misal orang itu tadarus malam-malam ya Pak ya, ke ngaji Bismillahirrahmanirrahim nun. Nah, ketika nun tok nah itu kan berarti apa? Masih satu huruf ya, satu ayat nun gitu aja. Tapi Allah mencabut nyawanya. Nah, itu berarti apa? Sama dengan dia itu mengaji selama 85 tahun tanpa henti. Nah, itu loh Pak. Oleh karena itu kita jangan sampai melewatkan bulan suci Ramadan ini sia-sia, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Kita juga tidak tahu, biasanya kan orang-orang itu, biasanya Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar pada waktu malam-malam ganjil. Iya memang betul, tapi kapan itu kita nggak tahu. Bisa jadi ketika kamu melaksanakan, ya jangan sampai ya, ketika misalnya melaksanakan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu dilaksanakan pada waktu bulan malam Lailatul Qadar. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau masalah kemaksiatan nggak mungkin ya kita diganjar seperti itu. Tapi jangan sampai kita melakukan itu ketika pada waktu malam yang kita tunggu-tunggu. Seperti itu. Jadi apa? Intinya marilah kita memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai malam itu terlewat begitu saja. Misalnya pas waktu, biasanya malam ganjil, malam selikur 21, kamu memaksimalkan ibadahmu, dimaksimalkan, aku gak turu Bu, saya tak iktikaf di masjid, misalnya seperti itu. Lah, kita tidak tahu, ternyata malam turunnya Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran itu, ternyata jatuh Lailatul Qadarnya di malam 23, misalnya gitu, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, dimaksimalkan semuanya, di setiap malam kita. Seperti itu Waya. Jadi kadang kan orang itu pilih-pilih. Nah, nek malam genap ibadahnya biasa-biasa saja. Baru kemudian ketika melaksanakan ibadah itu di malam ganjil, malam 21, malam 23. Nah, itu mempengkan. Nah, sangat bersungguh-sungguh. Nah, disungguh-sungguhkan. Nggak tidur misalnya gitu, atau benar-benar saya mau menghatamkan Al-Quran ini, saya khatamkan dan lain sebagainya, itu kan ya memang bagus, akan tetapi lebih baik sebaiknya mari kita maksimalkan ibadah kita di setiap malam kita. Ketika kamu melaksanakan sedekah, melaksanakan kebaikan ya Pak, yang dihitung itu kan ya, ketika kita melaksanakan sedekah itu ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita bersedekah itu selama 85 tahun tanpa henti. Nah gitu, makanya setiap malam ya sedekah aja. Kan di sekolah kita itu kan ada ya Wak ya, di Semaruna ini ya ada program yang namanya subuh calling, kemudian sedekah subuh, itu kan ada ya Wak ya, kita ya di situ. Benar-benar nah ada. Itu kan sekolah sudah mengadakan program sedemikian rupa, tujuannya apa? Supaya kita itu terbiasa melakukan kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, itu dengan harapan ketika waktunya bulan Ramadan ini kita itu nggak merasa berat. Sedekah subuh itu kan ya, kalian kan punya itu ya, kaleng-kaleng subuh yang menjadi program kita itu ya, salah satu program unggulan kita juga. Kalian kan setiap subuh memasukkan uang berapapun itu, kemudian nanti setiap 1 minggu sekali uangnya nanti disedekahkan, seperti itulah. Itu kita lakukan Wah. Kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita lakukan
sebelum bulan Ramadan, mari kita di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Ditambah misalnya, kalau di luar bulan Ramadan, Salwa biasanya memasukkan sedekah subuh itu 1.000. Ini bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, misalnya Salwa 2.000 setiap harinya, nah dimasukkan ke kalengnya. Nanti seminggu sekali dibuka. Nah, siapa tahu ternyata pada hari keberapa ketika Salwa itu memasukkan uang itu di kalengnya itu, ternyata pada waktu itulah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu ya, Wak. Jadi jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan ini sia-sia. Apalagi sekarang itu kan sudah umum ya, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu sekarang masjidnya tambah longgar apa tambah penuh, Wah? Tambah longgar. Tambah longgar. Yang tambah penuh apanya, Wah? Tempat perbelanjaan. Tempat perbelanjaan, betul sekali. Mall itu tambah makin lama makin apa? Makin ramai. Kasir itu sampai berjejer, banyak sekali ngantri-ngantri. Ya. Jangan sampai kita itu waktu kita sibukkan dengan ngantri di kasir, daripada ngantri di kasir, Wah, kita pulang aja gak usah itu, ya. Pulang daripada ngantri membaca Al-Qur'an gitu. Nah, kita pergunakan dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu ya, kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah. Biar enggak apa, Wah? Biar kita tidak sia-sia. Karena ketika Allah memberi nikmat kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu yang harus benar-benar kita syukuri. Ya, karena belum tentu loh, Wah, saya ataupun kamu bulan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi. Benar enggak? Iya, makanya itu ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, kita bisa menikmati puasa Ramadan pada tahun ini, marilah kita maksimalkan ibadah kita. Jangan sampai 10 malam terakhir yang harusnya kita kencangkan ikat pinggang kita maksimalkan ibadah kita, kemudian kita pergunakan untuk belanja di mal-mal, ya tidak melarang, akan tetapi jangan lupa bahwasanya tugas kita yang utama adalah, kewajiban kita yang utama adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kalau ke mal kan selain bulan Ramadan kita bisa kapan saja pergi, ya enggak? Kan setiap hari juga bisa ya? Iya, nanti kalau selesai bulan Ramadan pergi sama teman-teman, nah itu enggak apa-apa, silahkan. Nah, ini mumpung Ramadan, bulan yang mulia, Wak, ya. Jadi mari kita maksimalkanlah ibadah kita gitu. Apalagi ketika turunnya Al-Qur'an. Nah, gitu. Bu, apakah salah kalau misalnya melaksanakan atau merayakan nuzulul Quran pada tidak? Semuanya itu benar. Jadi ulama sudah sepakat bahasanya ketika pelaksanaan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu juga benar, betul, tidak ada yang salah. Akan tetapi sudah dijelaskan pula bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi saya tegaskan lagi, Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitus ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia, pada waktu itu diturunkan langsung 30 juz. Baru kemudian diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah, dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu berangsur-angsur ke bumi. Nah, seperti itu ya, Wak. Jadi dan biar tidak salah. Iya. Tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ketika waktunya Rasulullah menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan gitu. Kan tetapi pada malam Lailatul Qadar itu 30 juz langsung diturunkan. Seperti itu ya. Jadi biar tidak sampai ada perdebatan salah arti, mengartikan enggak, iya nanti iya makanya jadi perdebatan. Enggak, mau di surat Al-Qadar sudah dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya benar, memang betul, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, dan seterusnya gitu ya. Ila akhirih. Ya betul juga gitu. Pada tanggal 17 Ramadan juga betul. Pada waktu itu Rasulullah menerima dari malaikat Jibril wahyu yang pertama kali adalah surat Al-Alaq yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Seperti itu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, Wah. Lokasi kita saat ini berada di ruang kelas ya. Semoga kita semua bisa bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Bangku-bangku ini tidak hanya menjadi bangku-bangku kosong ya, misterius, nanti ada penghuninya. Semoga bangku-bangku ini segera menemukan penghuni-penghuni baru ya. Karena kakak kelasnya sudah naik dan mau lulus. Kasihan. Bangku ini sudah 1 tahun sendirian ya? 1 tahun lebih. Wah ya, kasihan sekali. Kelas-kelas ini juga sunyi. Kita semua pasti sangat merindukan suasana
gelak tawa bersama teman-teman. Bapak dan Ibu guru juga kangen dengan anak-anak. Saya juga demikian, Pak ya. Biasanya ngajar, bertemu dengan anak-anak, guyon dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang semuanya sunyi. Ya, kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara online. Jadi mari kita semuanya berdoa, mumpung ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, insya Allah doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Amin. Kita maksimalkan ibadah kita khusyuk dalam berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan terutama saudara-saudara kita yang berada di negara sebelah, di India ya Wak ya. Semoga semuanya bisa terselesaikan. Amin, pandemi yang ada di India juga demikian, semoga segera berakhir. Amin. Ya, karena Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang akan memberikan obatnya. Ya, semua ini dari Allah dan akan kembali semua kepada Allah. Makanya apa tugas kita adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, jangan sampai kita minta kepada yang lain-lainnya. Karena minta kepada Allah. Nuzulul Quran kita harus terus berdoa. Iya, apalagi iya betul, terus berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan ya, bener, kita mendekati 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita maksimalkan, kita berdoa semoga bumi kita segera pulih kembali. Yang namanya virus corona dan lain sebagainya itu segera pergi dari muka bumi kita. Amin. Sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya, sehingga kita bisa beribadah di masjid-masjid, meramaikan masjid-masjid. Seperti itu ya, Wak ya. Mumpung ini adalah bulan yang mulia, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Amin. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ketika kita berdoa, semoga pandemi ini berakhir, ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar. Insya Allah doa kita langsung tembus ke langit dan diijabah oleh Allah. Amin. Seperti itu ya, Wak ya. Benar banget. Nah, teman-teman udah tahu kan gimana proses turunnya Al-Quran dari yang awalnya turun di malam Lailatul Qadar di langit dunia, lalu diturunkan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah itu di tanggal 17 Ramadan. Jadi jangan ada salah paham di antara turunnya Quran di Lailatul Qadar atau 17 Ramadan. Nah, mungkin segitu dulu ceramah Nuzulul Quran dari Ustazah Anita. Saya dan Ustazah Anita undur diri. Sampai jumpa besok di acara yang sama di Ngabuburit Online bersama SMA Barnawati Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.